Virus corona menjadi satu virus yang mencekam keberadaannya. Kasus pertama yang dilaporkan terjadi pada Desember tahun lalu di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Titik awal mula tersebut diduga berasal dari pasar hewan Wuhan. Tadi adalah sedikit cuplikan berita tentang virus mematikan yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019. Virus itu bernama coronavirus disease atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus corona juga sampai menyebabkan gangguan infeksi paru-paru yang berat hingga kematian dan dapat menyerang siapa saja, dimulai dari anak bayi, anak-anak, ibu hamil menyusui, orang dewasa hingga lansia. Sejarah COVID-19 di Indonesia. Kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Data hingga Sabtu 28 Maret 2020, jumlah warga yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 1.155. Peningkatan jumlah kasus positif menjadi 1000-an di Indonesia karena terjadi penularan di luar rumah warga, padahal pemerintah menginstruksikan masyarakat salah satunya untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak. Bila instruksi ini tidak dipatuhi, risiko penularan akan membesar. Untuk diketahui, pasien positif virus corona pertama kali ditemukan di Depok, Jawa Barat. Pasien positif itu tertular corona dari seorang warga negara Jepang yang sempat datang ke Jakarta. Pasien positif corona tersebut kini sudah sembuh setelah diisolasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penularan COVID-19 yang terjadi pada seseorang, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari si penderita COVID-19 pada saat batuk atau bersin, kemudian memegang hidung atau mulut sebelum mencuci tangan terlebih dahulu yang menyentuh benda penderita COVID-19, kemudian melakukan kontak jarak dekat dengan si penderita COVID-19. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagai besar, orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Yang pertama kita akan membahas tentang gejala yang paling umum, yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa ataupun bau. Yang kedua kita akan membahas tentang gejala yang sedikit tidak umum. Yang pertama sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan ataupun jari kaki, dan mata merah atau iritasi. Yang terakhir gejala paling serius. Yang pertama kesulitan bernapas atau sesak napas. Yang kedua kesulitan berbicara atau bergerak ataupun bingung. Yang terakhir nyeri di dada. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, yang pertama itu selalu jaga jarak aman dari orang lain, minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang kedua, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik, buka jendela jika berada di dalam ruangan. Yang keempat, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kelima, ikut vaksinasi ketiga diri Anda dan ikutin paduan setempat terkait vaksinasi. Yang kelima, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Yang keenam, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan.